Oke, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya kedatangan tamu bersama Ubaidillah. Bagaimana Bung kabarnya hari ini? Alhamdulillah bro, baik sekali saya. Dari Pekalongan berapa lama Saya- itu? saya dari dari- Pekalongan itu jam berapa itu? Saya dari Pekalongan jam 6 pagi sampai ke Jakarta jam 8 malam tadi. Ya. Ya mungkin sekitaran ya jam 8 sampai jam 6 sampai jam 8 berapa itu ya? Cukup lama juga itu. Cukup lama. Kembali lagi kepada kita. Kali ini kita akan membahas mengenai Liga Champions yang tadi malam baru saja kita saksikan ya, mengenai Bayern Munchen dan Barcelona. Ya, Itu gimana tanggapan Bung Ubaid mengenai starting 11 yang dipasang oleh Coach Xavi? mungkin untuk starting 11 dari Barcelona sendiri mungkin menurut saya ada sedikit ketidaksinkronan atau kurang pas untuk pemain pada posisi tersebut. Posisi apa itu? Yang Pedri ditaruh di sayap. Oh, Sebenarnya kan Pedri posisinya itu di pemain tengah, Ya, midfielder. Kemudian dijadikan sayap. Jadi mungkin menurut saya itu kurang bagus untuk Coach Xavi ya menaruh Pedri karena cara permainan Pedri itu lebih mencorok seperti permainannya Iniesta dan Xavi pada masa jaya-jayanya Barcelona. Ya. Pada ini kan sudah leg yang kedua. Iya. Itu dalam leg yang pertama dan yang leg kedua ini yang tadi malam sudah disaksikan bersama, itu ada sedikit perbedaan nggak mengenai taktik permainan yang dilakukan oleh Coach Xavi? Mungkin untuk permainan sama saja ya. Permainan Barcelona dari masa ke masa itu sama saja, nggak ada bedanya sih kalau menurut saya. Karena apa? Mindset setiap pelatih yang melatih di tim Barcelona itu pasti akan menggunakan taktik yang namanya itu tiki taka dari zaman Ya. ke zaman. Dari pertama diciptakannya tiki taka oleh Johan Cruyff, Ya. kemudian dilanjutkan ke generasi selanjutnya ke Pep, Tito Villanova, Sampai ke Xavi juga menerapkan taktik yang sama. iya. Tetapi sebelum kita seperti Barcelona itu menelan kekalahan 3-0, Coach Xavi itu pernah beredar beritanya bahwa jikalau nanti babak 16 besar Champions ini Barcelona gugur, itu akan Coach Xavi akan mengundurkan diri dari masa jabatannya menjadi pelatih di Barcelona beserta stafnya. Itu bagaimana pendapatnya? Nah mungkin kalau menurut saya ya kebanyakan seorang pelatih ya bicaranya seperti itu. Saya akan membawa Barcelona bersama saya Barcelona banjir trofi atau apalah itu hanya omongan. Kita butuh bukti bukan hanya omongan. Iya, betul. Mungkin untuk Xavi dulu waktu masanya dia bermain, dia menyumbangkan banyak piala ke Barcelona. Tetapi waktu jadi pelatih belum pasti. Tetapi Xavi dia membual terlebih dahulu. Bersama saya Barcelona banjir trofi. Tetapi Xavi sampai saat ini sudah mendapatkan trofi yang Nah itu belum ada sama sekali tuh Xavi. dari liga itu yang final kemarin itu yang sebelum champion ini kan dia gagal juga kan, Gagal final. juara apa itu? Oh itu. Iya. Iya. Copa del Rey. Ya betul. Nah. Liga malam Jumat, iya kan? Untuk Copa del Rey sendiri ya mungkin Barcelona memang langganan juara di Copa del Rey tersebut. Tetapi mungkin belum masanya Barcelona untuk juara ya. Jadinya Dewi Fortuna itu tidak memihak ke Barcelona dan tidak diberikan juara ke Barcelona. Seperti itu. Untuk sang mega bintang Barcelona, Leo Messi yang sekarang berada di PSG, dia sudah di sana sudah bersama bertemu dengan Ramos. Adalah perubahan yang signifikan dilakukan oleh Messi sebelum dari Barcelona menuju ke PSG. Adakah perubahannya? Mungkin untuk permainan seorang Messi tidak ada yang berubah. Ya. Tetapi untuk dari lingkungannya untuk Messi itu
karena mungkin seringnya dia bermain dengan tiki taka, umpan 1-2. Mungkin untuk di PSG itu kurang adanya support sistem dari pemain-pemain di sekitarnya. Walaupun di PSG itu banyak sekali pemain-pemain bintang seperti ya ada Neymar, Mbappe, kemudian ada Ramos. Udah itu PSG itu udah pemain bintang semua itu isinya. Tetapi mungkin untuk menyeimbangi permainan Lionel Messi yang biasanya menggunakan teknik tiki taka itu mungkin kurang pas, karena permainan PSG dari musim ke musim dari kemarin itu permainannya kebanyakan menggunakan tipe counter attack dengan long pass. Berarti itu dari perubahan Messi ketika bermain tidak ada perubahan, cuman kurangnya support saja. Ya, kurang support, betul sekali. Kembali lagi ke Barcelona itu sudah gugur Liga Champions, dan di liganya itu bagaimana kalau pendapat permainan di Liga Champions dan di Liga itu, apakah permainannya itu Xavi menerapkannya sama atau tidak? Mungkin untuk permainan setiap tim di Liga Champions maupun di La Liga, itu untuk Spanyol kan La Liga ya. Iya, betul. Mungkin untuk permainannya tidak berbeda. Cuman karena musuh di Liga Champions itu memang sudah klub-klub terbaik setiap liga. Jadi ya mungkin kita melihat permainan dari klub Barcelona ini sedikit berbeda. Karena jika kita memandang atau melihat permainan Barcelona itu di La Liga itu seperti fantastis. Itu karena hanya di lokalan di Spanyol. Tetapi jika kita lihat dari Liga Champions itu kan klub setiap negara yang terbaik, liga setiap negara yang terbaik, seperti Bayern Munchen. Dulu waktu Barcelona dibantai oleh Bayern Munchen itu 8-2. Ya, 8-2 itu dulu pernah Barcelona. Walaupun mereka masih ada seorang mega bintang Lionel Messi. Ya. Tetapi Bayern Munchen karena mungkin permainan Bayern Munchen tipikal cepat, kemudian tipikal counter attack, long pass dan permainan cepat, mungkin Barcelona pada masa itu kurang bisa untuk menyeimbangi permainannya. Alhasil terpandailah Barcelona tersebut 8-2. Iya. Nah, tadi malam juga Barcelona kalah sama Bayern Munchen dengan skor 3-0. Itu yang mencetak itu Mane sudah mulai bisa adaptasi dengan tim. Di menit yang ke-10 dia sudah mencetak gol. Mungkin Mane itu seperti waktu dia di Liverpool kan dia sangat gacor sekali. Iya. Sangat gacor sekali ya. Iya. Jadinya tidak bisa dipungkiri kalau semua pemain hebat berpindah di klub itu ya belum pasti hebat juga sih. Iya. Mesti ada penyesuaian. Nah, ada penyesuaian tersendiri. Mungkin untuk Barcelona dan Bayern Munchen itu match yang aslinya itu big match sih. Kalau menurut saya itu big match. Iya. Kembali lagi ya, ketika sudah membahas di bola luar, kita masuk ke dalam negeri, bola negeri kita sendiri. Oh, oke. Di situasi yang saat ini mengenai Kanjuruhan, Bung. Iya. Dengar beritanya? Sudah. Iya. Banyak sekali di ini berita-berita. Ya. Awal mula terjadinya peristiwa itu seharusnya menurut Bung Ubed itu dari gas air mata yang dilakukan oleh polisi atau dari pihak penyelenggaranya itu sudah melanggar aturan yang diterapkan. Mungkin menurut saya itu setiap opini dari beberapa orang itu mesti kan berbeda-beda. Iya. Tidak mungkin sama. Untuk satu suara itu nggak mungkin sama. Mungkin ada beberapa orang yang memandang salah dari supporter, ada juga orang yang memandang salah dari pihak manajemennya, ada juga yang dari pihak kepolisiannya, aparatnya. Nah, itu kita harus mengambil
sisi tengahnya. Iya. Kita harus melihat dari sisi jendela para aparat, kemudian kita lihat jendela dari sisi manajemennya, kemudian dari supporter tersebut. Tetapi jika saya amati lebih dalam itu, mungkin menurut saya yang salah itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor dari manajemen, yang seharusnya pertandingan sepak bola itu dilaksanakan tidak terlalu larut malam, tetapi pada pertandingan tersebut dilaksanakan itu mengenai itu malam. Dari pihak Aremania sudah mengajukan tembusan surat kepada PT LIB, tetapi ada pihak yang menolak bahwasannya penyelenggaraan pertandingan itu atau jadwal yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah. Tetapi ketika laga Persebaya melawan apa itu, saya lupa sebelum itu Persebaya juga sudah mengajukan, tetapi di ACC itu menurut pandangan dari Bung Upe, ketika pertandingan itu dilakukan larut malam, itu dampaknya bagaimana? Nah, itu mungkin karena pertandingannya dilaksanakan terlalu larut malam, kemudian karena larut malam, sisi pandang dari seorang manusia kan juga sudah berkurang karena larut malam, waktunya orang istirahat, sudah lelah dengan pekerjaannya. Jadi kita semua itu, untuk pikiran kita semua itu campur aduk lah karena hal tersebut. Jadi untuk pertandingan larut malam ini saya sangat tidak setuju terlalu larut malam. Mungkin biasanya itu untuk pertandingan dilaksanakannya sore, terus ya mungkin kalau malam mungkin itu tidak sampai jam 9 itu enggak itu. Ya seperti itu. Ya mungkin cukup bincang-bincang kali ini ya. Itu pun apapun yang terjadi pastikan akan diusut tuntas, dan sudah ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mulai untuk mencari kebenarannya. Apapun itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Ya mungkin terima kasih bincang-bincang di hari ini dengan Ubaidillah. Terima kasih atas waktunya. Salam olahraga. Prefer Kanjuruhan. Private.